adik-adik sekolah minggu GKPS Ancol. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dari terbit matahari. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan kami ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh, tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah, Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang mempunyai kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Anak-anak, orang dewasa, besar dan kecil, semua dikasihi Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita angkat pujian Big or Small.
utama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau perempuan, atau ternaknya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. dan kita angkat pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus.
Dahsyat. Yes, yes, yes. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Kakak senang sekali karena adik-adik masih mau untuk tetap rajin ibadah online. Walaupun kita di rumah saja, kita masih tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Yang penting hati kita tulus untuk memuji Tuhan. Adik-adik, sudah siapkan hatinya untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Sudah, Kak. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau pimpin hati kami untuk mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Coba ambil Alkitabnya dulu supaya kita bisa membaca bersama-sama. Oke adik-adik, mari kita sama membaca Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya dan untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusak pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang, sebab pohon yang di padang itu bukan manusia. Jadi tidak patut ikut kau tepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, alangkah indah dan bagusnya semua ciptaan Tuhan, bukan? Nah, adik-adik, kita juga mendapat tugas loh dari Tuhan. Apa tuh tugas Tuhan? Ada di Alkitab. Nah, coba buka Alkitabnya dan saksikan video ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itulah Adam, artinya diambil dari debu tanah. Kemudian Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya dan membentuk seorang perempuan cantik sekali yang bernama Hawa, yang artinya diambil dari laki-laki. Adik, ingat gak apa yang tertulis dalam Alkitab pada kitab yang pertama-tama? Kitab pertama ada di mana adik-adik? Ya, benar, di kitab Kejadian. Apa yang ada di kitab Kejadian? Di kitab Kejadian ada penciptaan langit dan bumi beserta semua isinya. Begitu indah bukan segala ciptaan Tuhan? Semuanya dijadikannya menurut kehendak Tuhan, diciptakannya semua, termasuk kita juga adik-adik. Jadi kita harus bersyukur karena kita ditempatkan di bumi yang indah yang telah diciptakan Tuhan. And there was morning the first day. And God said, "Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters." And God made the expanse, and separated the waters that were under the expanse from the waters that were above the expanse. And it was so. And God called the expanse heaven. And there was evening, and there was morning, the second day. And God said, "Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear." And it was so. God called the dry land earth, and the waters that were gathered together he called seas. And God saw that it was good. And God said, "Let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind on the earth."
And it was so. The earth brought forth vegetation, plants yielding seed according to their own kinds, and trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the third day. And God said, Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons, and for days and years. And let them be lights in the expanse of the heavens to give light upon the earth. And it was so. And God made the two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and the stars. And God set them in the expanse of the heavens to give light on the earth, to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning the fourth day. And God said, Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the heavens. So God created the great sea creatures, and every living creature that moves, with which the waters swarm according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. And there was evening, and there was morning, the fifth day. And God said, Let the earth bring forth living creatures according to their kinds, livestock and creeping things, and beasts of the earth according to their kinds. And it was so. And God made the beasts of the earth according to their kinds, and the livestock according to their kinds, and everything that creeps on the ground according to its kind. And God saw that it was good. Then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them. And God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. And God said, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food. And it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Adik-adik, kita manusia diberi tugas untuk menjaga bumi. Nah, di ulangan ini kita kembali diingatkan lagi untuk menjaga bumi. Tidak boleh sembarangan menebang pohon-pohon, walaupun itu adalah daerah jajahan. Adik-adik, apa yang adik-adik lakukan untuk menjaga bumi ini, menjaga lingkungan kita? Adik-adik, kalian juga bisa menjaga bumi ini. Walaupun masih kecil, kalian juga bisa merawat segala yang diciptakan Tuhan. Kakak punya loh foto dari teman kita, kakak Candy waktu dia masih kecil. Nah, lihat adik-adik apa yang dia lakukan tanpa disuruh loh adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang air pump suka mati nggak di rumah? Atau kamu pernah tahu nggak kalau di daerah Papua sana susah air? Jadi adik-adik juga bisa mematikan keran, jangan dibiarkan mengalir terus. Adik-adik
adik-adik bisa menjaganya supaya kita menghemat air. Dan bayaran pam mama juga masih sedikit loh. Matikan listrik yang tidak perlu adik-adik. Jadi adik-adik juga kalau ada lampu-lampu yang lupa untuk dimatikan ketika bangun tidur, langsung dimatikan ya adik-adik lampunya. Nah adik-adik, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menjaga bumi ini. Nah, adik-adik coba pikirkan apa yang kamu dapat lakukan untuk menjaga bumi ini. Seperti sekarang, kita diminta untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Kita juga diminta untuk memakai bahan daur ulang. Adik-adik juga tidak sembarangan untuk memetik pohon-pohonan. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur untuk segala yang Tuhan ciptakan. Tapi, kalau umpamanya adik-adik tidak menjaganya, maka bumi ini akan rusak. Dan siapa yang rugi? Kita adik-adik dan orang-orang setelah kita. Jadi adik-adik, marilah kita menjaga lingkungan kita, menjaga berkat Tuhan yang ada pada kita, supaya kita tetap boleh menikmati indahnya semua ciptaan Tuhan. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan untuk minggu ini. Kakak harap adik-adik bisa mengerti dan dapat melakukannya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk bumi pertiwi yang Engkau berikan kepada kami. Bantu kami ya Tuhan untuk menjaga, untuk melestarikan alam kami, agar penerus-penerus kami tetap dapat menikmati bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita sekarang ayat hafalan ya. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon. Sekarang kita ulangi lagi, tutup Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Wahyu 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Adik-adik, kita masuki untuk kreativitas anak-anak. Dan untuk anak kelas A, kakak minta kalian, tema kita kan hari ini menjaga lingkungan. Nah, kakak minta kalian kirim foto waktu kalian menyiram bunga atau membuang sampah. Itu untuk anak kelas A, dikirim ke grup kelas A ya adik-adik. Dan untuk anak kelas B, kakak minta ini ada gambar ya adik-adik ya. Ini gambar mengenai pemandangan. Ini bisa kita lihat adik-adik, ada pohon-pohon, ada air mancur. Jadi kita menjaga lingkungan. Jadi kakak minta adik-adik untuk anak kelas B, kalian membuat gambar dari karton ya. Pegunungan yang penting mengenai lingkungan hidup ya adik-adik ya. Nih seperti ini, boleh pemandangan, boleh juga pohon-pohon ya adik-adik ya, dari karton diwarnai ya adik-adik ya, karton putih. Udah mengerti adik-adik? Nah, untuk anak kelas D kakak minta kalian membuat tempat sampah dengan barang-barang yang ada di sekitar rumah kalian ya. Bisa berupa karton atau juga dari kertas-kertas, yang penting tidak membuat kalian. Yang ada di rumah kalian dari botol aku pun bisa kan adik-adik ya. Kakak tunggu ya kreativitas dari anak-anak kelas A, kelas B, dan kelas C. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan.
Tuhan, kami juga bersyukur buat semua yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus bersyukur kepada-Mu Bapa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah menaikkan pujian kami. Biarlah Engkau suka Tuhan lewat pujian kami. Kami juga bersyukur buat firman yang sudah Engkau tabur. Biarlah firman itu Tuhan, ajar kami untuk kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa buat semua adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus jaga dan pelihara kehidupan mereka. Ajar mereka untuk terus bersyukur Tuhan, walaupun saat ini mereka sedang mengalami Tuhan belajar di rumah, mereka melakukan semua aktivitas di rumah, tapi mereka boleh bersyukur kepada-Mu Bapa, mereka boleh tetap bersukacita karena kami percaya Tuhan Engkau menjaga dan melindungi semua adik-adik kami. Tuhan Yesus, biarlah Bapa Engkau terus pelihara kehidupan kami agar kami senantiasa terus bersyukur dan bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita, lalu kita angkat persembahan kita. Kita ucapkan Uberedoon, Ubani Harajaon Minaibata. Mari kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami segala pekerjaan kami hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu
yang sesungguhnya bersumber daripada pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa dan persembahan ini. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.